مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Dasar bagi kita, anak soleh itu dimulai dari doa orang tuanya. Sebelum memiliki anak, doanya sudah dimiliki. Robbi habli mina solihin. Itu doa siapa, Pak? Robbi habli mina solihin. Itu doa siapa? Cung yang mau. Doa milik siapa itu? Robbi habli mina solihin. Ibu, sahabu. Doa milik siapa itu? Doa milik siapa? Siapa yang pertama kali berdoa terkait dengan itu? Robbi habli minas solihin, doa siapa? Nabi Ibrahim. Mangga Pak. Bisa kapayun? Engin ieu. Punten kesepuhan sabarehiji putrana. Dua. Kumaha ngadoakeun apa? Putrakeun. Langsung aja cepet. Robbi habli Adi mah jadi ngadu aku bahasa di mante. Oh. Ya Allah, moga-moga kita abdi izin calole. Dan kenjiwa berguna minta bangsa jeung agama. Timbal kene kijina, moga dipanjangkeun duswana, dijantankeun anu dipindho ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu we abdi mah. Sampai tidak doa seperti ini. Sampai jangan pernah menyatakan bahwa doa dengan bahasa Sunda tidak sampai. Bahasa apapun Allah mengerti terkait dengan doa-doa kita. Apa yang kita bisa, dialah yang harus kita dawamkan di dalam lisan kita. Robbi habli mina solihin. Insya Allah. Maka Bapak yuk pialanya. Jantan abdi mah salaras nama Pak ai sering musalamah sareng Pak Ustad tiap pengis pacarna ai ngadung aku Arabna jantan abdi mah jantan disebatkeun sanes kiai sanes santri dari stuning sadina jantan nage tukang tani jantan sarang kana ngaji mah Bapak ngadu gitu we tadi. Oh gitu. Bapak petani sok ngaleut ieu wadahna, Pak. Maka kamu dicanda. Amin, mangga hatur nuhun kasepuhan. Alhamdulillah. Ngariungnya Bapak sepuh ini dengan Pak Ustad sok sanaos ngobrol bahasa Sunda, tapi kalau bermunajat dalam doa, kita tidak tahu dari lisan mana doa itu akan terkabul, dari lisan mana doa itu akan mustajab. Laras Bapak Ibu, laras banyak, mangga perbanyaklah doa Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Insya Allah ud'uni astajib laku. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabul. Dalam perjalanan Ibrahim bin Adam di Irak, siapa Ibrahim bin Adam? Beliau adalah ahli hadis, orang yang sangat soleh, orang yang sangat mengerti terkait dengan akidah dan syariat. Dia berjalan menuju sebuah pasar Basrah yang ada di Irak, di Irak. Di pasar Basrah, karena mengetahui Ibrahim bin Adam ini datang, maka penduduk pasar Basrah mengurumuninya kepada Ibrahim bin Adam. Lalu dikerumuni, dan setelah dikerumuni bukan diajak ngarokok, bukan diajak ngobrol, tapi penduduk pasar Basrah menanyakan sebuah ayat kepada Ibrahim bin Adam. Wahai Ibrahim bin Adam, kami tahu engkau ahli hadis, kami tahu engkau ahli Al-Quran yang mengerti terkait dengan Al-Quran. Saya yakin dengan Al-Quran itu Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Ud'uni astajib lakum. Kami meyakini ayat itu. Kami sering berdoa tiap hari, tiap malam, tiap waktu saya berdoa, tapi perasaan tidak
ada doa kami yang dikabulkan? Bagaimana penjelasanmu terhadap kami? Padahal kami sudah yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa itu. Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Pantas saja doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan Allah ingkar terhadap janjinya, tapi hati kalianlah yang sudah gelap. Apa ciri-cirinya? Ibrahim bin Adham memberikan ciri-ciri hati orang yang gelap, yang kalaupun dia berdoa terus-terusan, doanya tidak akan pernah dikabul oleh Allah. Bukan berarti Allah ingkar terhadap janjinya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Engkau mengenal Allah, kata Ibrahim bin Adham, tapi hak-hak Allah engkau tidak pernah menunaikan. Engkau yakin terhadap kuasanya Allah, tapi tidak yakin terhadap apa yang menjadi syariat yang diterapkannya. Disuruh sholat, tidak pernah sholat. Disuruh ke masjid oleh Rasul, tidak pernah ke masjid. Disuruh yang lain-lainnya, amalan yang lainnya, tidak pernah diamalkan. Itulah orang yang hatinya gelap, sehingga doanya tidak pernah kabul. Kalian mengaku kepada cinta kepada Rasul, tapi berapa kali kalian bersolawat untuknya? Cinta kepada Rasul, Pak? Cinta kepada Rasul? Kenapa kita cinta kepada Rasul? Punten, kunaon orang cinta ke Rasul? Cobi, kunaon, Pak? Dengan apa kita bentuk cinta kita kepada baginda? Satu di antaranya, lisan ini akan tetap membasahi dengan solawat. Sekarang tadi disampaikan oleh Bapak Kubu, wabah begitu luar biasa. Bukan wabah di Cibali saja, bukan wabah di Majalengka saja, bukan wabah di Indonesia saja, tapi wabah yang sudah mendunia. Ada solawat syifa, ada solawat untuk kesehatan, ada solawat untuk kesembuhan. Tahukah Bapak Ibu sekalian solawat itu? Ini terang? Oh, Ustaz terang ke atasnya. Solawat syifa, cung mau apa? Maka kadia Ibu, kadia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bukan naon eta Pak, bukan wae manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat. Ulah hariwang seueur kene. Ku abdi dikaluarkeun pilih teu percantan aya kene. Ieu khusus nu nyayogikeun Bapak Hajat kanggo naon namina teh ngareurah supados teu nundutan. Seueur kene Pak ulah hariwang kantun tunjuk tangan we. Pak abdi bade ngawaler. Punten Pak, abdi tos cumario sabar menit? Sabar menit Tobi? Tos setengah 11. Tos sajam langkung banyak? Punten, nami abdi saha? Nami abdi saha? Cung mau apa? Cung mau apa? Kasihan hadiah leres? Ibu-ibu, saha nami abdi? Tuh udah tuh arah apa? Bagaimana materi akan didapat? Nama saya terpampang saja sulit untuk mengutarakannya. Saha nami abdi Pak? Hoyong dipalih dieu nu ngawaler teh. Cobi Bapak deui wae atuh nu ngawaler teh.
Sahabat? Pak Toto Sugiarto. Oh, Timanten Abi. Mak. Timanten. Dari mana? Oh, dari Bandung aja nama. Tempat lahir mah Abi terang pisan Pak solar nama. Duka asal di mana, jeung di mana gitu. Turunan Abi di mana? Kumaha? Turunan Abi di mana? Luluhur Abi. Luluhurna. Di Sukarasa Rupina aya kaitan sareng Cibali gitu. Oh, aya kaitanna sareng Cibali. Mangga Pak. Kenging deui Bapak. Kedua kali Pak. Oh, ya. Dan nu sanes mah aralima. Oh, teu aya nu wantun ngangkat tangan padahal tangannya lira tadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bari disimpen musola ieu mah gitu. Oh. Ayo kegiatan. Anggo kensleng jika nantinya Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lanjutkan lagi. Siapkan yang bawa pulpen catatannya untuk mengetahui langkah-langkah mencetak anak soleh. Siapa? Upami teu aya pulpen, rekam. Na video dina HP mangga. Upami teu aya HP, rekam di dia dina memori yang diciptakan oleh Allah bergiga-giga ada di sini. Bisa mengingat apapun dan siapapun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kuncinya. Keluarga sakinah mawadah warahmah itu adalah diisi dengan orang-orang soleh. Ayahnya soleh, ibunya soleh, anak-anaknya soleh. Amalan orang soleh itu seperti apa? Di antaranya amalan orang soleh adalah membentengi dirinya dengan qiyamul lail. Bukan sholat wajib. Sholat wajib mah tidak harus menjadi anak soleh. Anak salah saja sholat wajib. Yang harus menjadi benteng adalah qiyamul lail. Siapa di antara yang bisa melaksanakan qiyamul lail, cahaya kesolehan akan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Apakah dia orang kota, apakah dia orang desa, apakah pekerjaannya ke kebun, apakah yang jelas qiyamul lail teh naon? Salat malam tahajud. Ibu hoyong naon, Bu? Hoyong cai kopi? Alim teh. Qiyamul lail, Pak. Satu rumusnya qiyamul lail. Kantos Pak Kuwu kantos ngagugahkeun ibu hayu urang salat tahajud kantos. Ibu osok ngagugahkeun bapak hayu gugah salat tahajud osok. Wujud keluarga soleh. Upami digugahkeun Bapak Kuwu ku Ibu Kuwu, punten Bu Kuwu, apakah Pak Kuwu ngambek? Keur capek ieu. Dihudangkeun, teu kira-kira apa yang Ibu lakukan? Ciprat dengan dia air. Gugah Bapak tos waktosna qiyamul lail. Gugah Ibu tos waktosna qiyamul lail. Kalau kita sudah bisa mendawamkan seperti ini, mengajak keluarga kita, minimal istri kita, dan dilanjutkan dengan anak kita, maka insya Allah benteng akidah keluarga kita untuk menuju membentuk anak soleh akan terbangun. Yakin nggak Pak terhadap hal itu? Siap diamalkan? Siap diamalkan? Anu leres insya Allah teh asa teu yakin abdi mah. Leres? Oh, upami leres hoyong hadiah nu mana deui? Buku hoyong hadiah? Ustaz hoyong hadiah? Oh, Ustaz senyum wae itu tadi. Cenah patoto teu ngarti-ngarti. Ustaz. Aya alim Bu yo. Bu. Nitip Pak Ustaz. Jemaah Pak Ustaz ada di dalam pundak Pak Ustaz. Nitip Pak Ustaz, jangan sampai masjid mulai besok kosong. Nitip Pak Ustaz, jangan sampai masjid tidak ada muazin.
nitip Pak Ustadz, jangan sampai masjid terlunta-lunta tidak termakmurkan oleh kegiatan. Kalau kita sudah menjauh dari masjid, tidak mungkin keluarga sakinah, mawadah, warohmah dan anak soleh akan hadir di ruangan kita, di keluarga kita. Jadi benteng yang kedua untuk meraihnya adalah ajak keluarga kita untuk menjadi ahli masjid. Allah akan menaungi, kata baginda, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, arsy-Nya Allah itu akan menaungi kepada siapa? Kepada orang yang hatinya terpaut ke masjid. Jadi hoyong we ke masjid kayak gitu. Jadi sanes hoyong ngalangkung masjid, hoyong ngamakmurkeun masjid. Laras banyak punten. Ya omat masjid kudu dimakmurkeun ku urang. Ada tanggung jawab yang nanti kita tidak akan bisa menjawabnya kalau kita melunta-luntakan masjid. Sampai masjid kotor seertai kotokna, sampai masjid kotor tidak pernah disapu, tidak pernah dipel, maka penduduk di kampung itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Laras, abdi nembe kenal sareng Pakuwu di Nawangi ieu ayeuna. Upami abdi sering silaturahim dengan Pakuwu, lami-lami Pakuwu janten wanoh kenal kanggo urang sadayana, khususna kanggo abdi. Laras, kalau kita tidak pernah datang ke rumah Allah, apakah Allah akan kenal kepada kita? Apakah Allah akan mengenal kepada kita kalau kita tidak pernah silaturahim? Allah sudah memanggil selama 24 jam 5 kali Allah memanggil melalui suara muazin. Tapi oleh kita disia-siakan, seolah-olah panggilan itu adalah lumrah sebagai tandanya waktu sholat. Bukan tanda waktu sholat. Azan itu adalah panggilan untuk sholat, bukan pertanda. Dakjung nu jadi muazin, Pak Ustadz teras nu janten muazin atau nabi nusanes berburu-buru ingin jadi muazin atau teras-terasan diserahkan ke Pak Ustadz. Aya nusanesna, aya sabaraha urang satu masjid muazin kadang duaan. Jadi dari 5 waktu dibagi-bagi. Baginda Rasul bertanya kepada para sahabatnya waktu itu, inginkah aku tunjukkan kepada kalian, kata baginda, siapa di antara yang pahalanya tiap hari paling banyak? Maulaya salli wa sallim